Pasti Anda sudah pernah mendengar yang dinamakan dengan dividend trap. Ya, ini adalah satu kejadian yang sering kali membuat investor atau trader nyangkut karena mereka nggak tahu nih ketika melakukan yang namanya dividend hunter, mereka hanya mendengarkan orang-orang yang berkata bahwa dividennya besar, sahamnya akan naik, tapi nggak tahu apa efek setelah itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan dividend trap agar Anda bisa menangkap momentum itu dengan baik dan menjadikan ini malahan peluang profit. Simak langsung video berikut. Hai kawan investor semuanya, selamat datang di EduFast episode praktikal yang terakhir. Bagi Anda semua yang belum nonton episode sebelumnya tentang bagaimana cara screening saham dengan baik, linknya saya drop di sini ya. Baik kawan investor semuanya, kita akan langsung aja bahas ke dalam bagaimana cara menangkap peluang di dividend trap. Yuk langsung cek ke materinya. Nah, sebelum kita mencari peluang di dividend trap ini, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih pengertian daripada dividend trap. Jadi dividend trap ini adalah sebuah kondisi di mana investor terjebak ketika membeli saham di harga yang tinggi karena ada penawaran dividen yang tinggi dari perusahaan yang memang diakhiri biasanya dengan penurunan harga setelah cum debt. Dan di sini kenapa saya berikan ada cum debt dan ex-debt? Karena ini yang akan menjadi acuan kita dalam bisa memanfaatkan momentum dividend trap. Biasanya dua istilah ini akan sering digunakan di dalam kita menunggu atau menanti-nanti dari momentum dividen. Jadi kita harus memahami yang namanya cum debt dividen ini. Biasanya cum debt ini diartikan sebagai hak terakhir investor ini berhak atas dividen. Jadi kalau investor membeli di tanggal cum debt ini, nah, di tanggal ex-date mereka masih berhak atas dividen. Kecuali memang mereka belinya di ex-date, mereka tidak berhak atas dividen. Dan yang terjadi adalah biasanya setelah tanggal cum date, saham itu akan bergerak jatuh atau turun sesuai dengan yield dari dividen yang dibagikan perusahaan. Let's say yield yang diberikan adalah 6%, biasanya saat tanggal ex-date atau satu hari setelah cum date ini, harga saham ini akan terjatuh sebesar 6%. Itu adalah yang sering terjadi. Meskipun tidak selalu terjadi, karena saham-saham seperti saham blue chip yang kategori dengan kapitalisasi besar belum tentu mengalami penurunan ketika harga di saham tanggal ex-date. Malahan bisa aja di tanggal ex-date, harga saham blue chip ini malahan naik ya. Ini bisa terjadi. Jadi disclaimer on, tidak selalu ini terjadi. Dan kita akan berikan contoh di mana saham ini terjatuh di tanggal ex-date. Nah, ini adalah contoh dari efek dividend trap di mana ketika investor membeli di titik A di area ini, harga seakan-akan ingin naik. Jadi di sini cum date terjadi di tanggal 5 Oktober dan ternyata saat tanggal ex-date di 6 Oktober, harga ini terus terjatuh secara signifikan yang mengakibatkan saham ini bergerak turun dan tidak kembali lagi ke harga Anda beli. Jadi dari B ke C ini turun membentuk gap down. Ya, hati-hati, Anda harus bisa untuk melakukan yang namanya antisipasi atau memasang stop loss seperti yang sudah kita pelajari, yaitu manajemen risikonya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari dividend trap? Yang pertama, jangan terpaku pada dividen yield yang tinggi. Karena dividen yield yang tinggi ini bisa aja iming-iming dari suatu emiten atau perusahaan supaya sahamnya dibeli. Jadi bisa aja itu salah satu cara mereka untuk menaikkan harga saham. Yang harus Anda ketahui, lakukanlah deep analysis, yaitu Anda melihat secara rasio keuangan, rasio hutang, rasio profitabilitas, lalu valuasinya murah atau tidak. Karena jika Anda hanya terpaku pada dividen yield tinggi, ini bisa membawa Anda kepada trap yang ada. Lalu perhatikan dividen payout ratio. Apakah di sini dividen payout rasionya ini konsisten besar atau tiba-tiba melonjak besar? Nah, itu bisa menjadi tanda kewaspadaan bagi Anda. Jika memang dividen payout ratio ini mendadak besar dari tahun sebelumnya, ini bisa jadi ya hanya untuk menaikkan harga saham yang sifatnya sementara saja.
Dan lagi-lagi Anda bisa terkena trap dari payout ratio yang besar secara mendadak. Lalu yang terakhir, pantau konsistensi emiten saat membagikan dividen. Apakah cukup rutin atau tidak, dan berapa angkanya, apakah yield-nya konsisten atau tidak, Anda harus ketahui dan lihat mungkin 5-10 tahun ke belakang itu lebih baik. Jadi Anda harus memantau ini secara berkala supaya tidak terkena trap. Karena jika Anda tidak mempraktikkan semua dari poin-poin ini, maka Anda bisa terlena dengan dividen yang tinggi. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Yuk kita langsung masuk lagi ke materinya. Ini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dividend trade supaya profit. Di sini kita melihat harga saham PT Bukit Asam sempat terkoreksi ke area A, ya di sini mungkin ada area support sebelumnya, dan terjadi ya di mana harga naik 2 minggu menjelang dividen. Nah, sebagai seorang investor atau trader kan pasti menginginkan gain yang besar. Dan terlepas dari dividen yield-nya itu, Anda jangan mengincar pembagian dividennya, karena setelah tanggal X-date, Anda lihat di poin B, harga terbanting sebesar yield daripada dividen. Tetapi sebagai smart investor dan trader, Anda harus keluar terlebih dahulu ketika orang masuk. Caranya adalah mungkin menjelang dividen atau pengumuman, Anda bisa beli bertahap, atau mungkin Anda mau lamsam ketika Anda percaya dengan kinerjanya, lalu Anda tunggu sampai ke tanggal cum date, di mana tanggal cum date adalah tanggal seorang investor atau trader berhak atas dividen. Tetapi sebagai Anda sudah mempelajari semua teknik dan bagaimana cara kita memanfaatkan daripada dividen trap ini, Anda tinggal jualan di tanggal cum date-nya, jangan tanggal X-date. Ketika Anda mendapatkan gain di sini di tanggal cum date, 42% dari saham PT Bukit Asam ini Anda mendapatkan profit. Dibandingkan Anda hold hanya ingin mendapatkan dividen, ternyata harga sahamnya turun lebih rendah dari titik A. Dan pertanyaan kepada saya, banyak yang bertanya, bagaimana kalau nyangkut coach? Bagaimana kalau saham saya masih ada di posisi floating loss? Yang pertama harus dilakukan adalah review dan rebalancing portofolio secara berkala. Caranya, di sini ada 2 poin. Averaging down kalau memang kinerja perusahaan ini bagus dan memiliki diskon yang besar. Lagi-lagi Anda bisa memanfaatkan research daripada sekuritas untuk melihat apakah saham ini sedang berada di harga wajar atau tidak, atau justru di dalam under value secara harga. Jika harganya under value, Anda bisa melakukan pembelian secara averaging down, dan ketika nanti harga saham naik, maka kerugian Anda akan berubah menjadi profit. Lalu yang kedua, Anda bisa cut loss kalau kinerja perusahaan memang sudah tidak bagus lagi dan kerugian Anda sudah cukup besar. Jadi Anda bisa melakukan cut loss atau menggunakan teknik cut and switch. Pindahkan saham yang memang sudah terlanjur rugi, modalnya Anda putar ke saham-saham yang sedang undervalue dengan kinerja baik, otomatis nanti ke depan bisa aja sahamnya naik dan Anda bisa balik modal atau break even point. Oke, baik. Tadi adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dividend trap untuk profit yang maksimal. Jadi pastikan Anda tidak tergiur dengan dividen yang tinggi, tetapi jika Anda memang ingin melakukan dividen hunter, gunakan uang atau yang memang dana yang tidak terpakai untuk beberapa mungkin bulan atau tahun ke depan. Karena kalau memang pun Anda nyangkut di saham dengan dividen yang tinggi, tetapi fundamentalnya bagus, at the end pasti harga saham tersebut akan naik. Dan juga jika memang Anda tetap ingin menjadi seorang dividen hunter, lebih baik langsung move menjadi dividen investing, karena Anda akan mendapatkan passive income dengan hanya melakukan hold saham dan menunggu ya jadwal pembagian dividen, dan Anda akan mendapatkan dana rutin setiap tahunnya. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang udah tahu kan bagaimana memanfaatkan momen dividen trap ini untuk meraup cuan? Tapi materi tadi hanya kulit aja. Jadi bagi Anda yang masih penasaran dengan cara bagaimana menangkap momentum di dividend trap, silakan join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut.
Pastikan Anda telah download dan registrasi aplikasi Investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset Investasiku pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya karena investasiku for better tomorrow.